Saya doakan Pak Prabowo segera memanggil Ade Armando atau Abu Janda gitu, karena saya melihat banyak sekali pengorbanan dari dua orang yang pernah saya kenal ini gitu ya. Sudah banyak sekali yang mereka lakukan untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Selamat malam semuanya. Dari 108 orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, ada beberapa nama yang menurut saya ini sangat-sangat mengejutkan. Salah satunya adalah Haikal Hasan. Ya, terus terang saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan saya. Karena ya kok bisa gitu ya, Haikal Hasan. Jadi kalau kita bicara soal calon menteri gitu ya, orang-orang yang dipanggil itu kan hebat-hebat gitu. Misalkan Sri Mulyani, Erlangga, AHY gitu ya, ketua partai, kemudian Caimin, Zulkifli Hasan gitu ya. Orang-orang yang memang top gitu. Tiba-tiba muncul Haikal Hasan. Itu kan kayak kita ngelihat di parkiran gitu ya, sederetan mobil, ada Alphard, kemudian Lexus gitu ya. Terus apalagi ada BYD, mobil listrik yang keren-keren gitu ya. Tiba-tiba di sebelahnya SMK. jadi itu kayak jomplang sekali gitu, dari Sri Mulyani, Erlangga, Zulkifli Hasan, AHY, Haikal Hasan. Ya ini kalau kita bandingkan dengan kabinet sebelumnya gitu ya, sebenarnya sudah memang agak jomplang ketika Budiari tiba-tiba menjadi menteri, karena level penghormatan masyarakat kepada menteri yang sebelumnya kita anggap sebagai tokoh, sebagai sosok yang sangat berwibawa, yang sangat pintar, cerdas gitu ya, yang bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan di Indonesia, tiba-tiba muncul Budiari. Itu lucu sekali gitu. Nah, hari ini muncul satu lagi, Haikal Hasan. Ya karena kalau kita berkaca kepada apa yang pernah disampaikan oleh Haikal Hasan beberapa tahun yang lalu gitu ya, dari semua pernyataan-pernyataannya itu nggak ada yang menarik kemudian untuk dijadikan satu teladan atau contoh gitu. Malah pernyataan-pernyataannya itu sangat-sangat tidak dipercaya oleh banyak orang gitu. Seperti misalkan ketika Haikal Hasan katanya bercerita bahwa beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah ketika anaknya meninggal dunia. Dan nggak ada orang percaya itu. Ya memang mimpi, sulit untuk dibuktikan gitu ya. Tapi ketika banyak orang nggak percaya gitu, karena wah apa sih Haikal Hasan, siapa sih sampai bertemu dengan Rasulullah, itu kok penting sekali. Itu kan menunjukkan bahwa ya orang ini udah nggak dipercaya gitu. Dan kalau kemudian dia tiba-tiba mau jadi calon menteri atau calon wakil menteri, ini ini gimana ceritanya loh masyarakat nggak percaya gitu. Apalagi hari ini atau semalam Haikal Hasan ternyata memberikan satu pernyataan yang kemudian menggambarkan bahwa dirinya ini nampaknya tidak berbeda dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Kayaknya Haikal Hasan ini masih sama, masih orang yang sama seperti beberapa tahun yang lalu, karena semalam Haikal Hasan itu kemudian menyamakan antara Prabowo Subianto dengan langkah-langkah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar keterlaluan gitu ya. Ya kalau mau ngejilat nggak gini caranya lah gitu. Kok sampai bawa-bawa Nabi Muhammad ya apa? Tapi ya oke lah gitu ya. Karena ini sudah terlanjur disampaikan, nanti kita bahas gitu. Jadi Haikal Hasan bilang kira-kira begini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sofyan itu diajak membangun Mekah bersama. Jadi standingnya adalah tidak usah diajak bermusuhan lagi, ke depan persatuan katanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan membangun koalisi, dengan mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam pemerintahannya, itu kemudian disamakan dengan peristiwa di masa lalu terkait Fathul Mekah, kalau nggak salah konteksnya ini gitu ya, karena menyangkut soal Abu Sofyan. Tapi kalau kita bandingkan antara koalisi pemerintahan untuk membangun Indonesia dengan peristiwa di masa lalu antara Nabi Muhammad dengan Abu Sofyan, ini secara cerita, secara konteks sangat jauh sekali berbeda gitu. Dulu ketika masalah atau ada peristiwa perang di masa lalu antara antara sejarah Abu Sofyan dengan Nabi Muhammad SAW, itu kan
bukan seperti ketika Prabowo menang Pilpres terus kemudian mengajak orang-orang yang kalah, bukan gitu ya. Abu Sufyan itu konteksnya ya perang karena dia adalah pemimpin dari kaum Quraisy waktu itu yang kemudian berkhianat atas perjanjian yang sudah mereka sepakati sebelumnya dengan umat muslim. Jadi si Abu Sufyan ini pengkhianat dan kemudian setelah itu diserbulah gitu ya. Jadi konteksnya ya perang, beda dengan Pilpres misalkan gitu ya. Nggak ada pengkhianat di capres-cawapres kita gitu. Semuanya adalah bagian dari Indonesia dan tidak ada yang ingin mengkhianati atau kemudian melakukan pengkhianatan perjanjian, nggak ada sama sekali gitu. Jadi beda gitu. Jadi konteks perang dengan Pilpres kok malah disamakan gitu. Dan selain itu katanya tidak usah diajak bermusuhan lagi gitu ya. Ya itu juga beda gitu ya. Oposisi atau kemudian menjadi bagian dari koalisi itu bukan dua-duanya bukanlah permusuhan gitu. Oposisi itu kan kayak lawan gitu. Oposisi adalah kontrol yang berada di luar pemerintahan. Jadi oposisi itu bukan musuh gitu. Seharusnya gitu ya. Seharusnya mereka pahami seperti itu. Tapi kalau Haikal Hasan berpikiran seperti itu ya kita juga jadi khawatir jangan-jangan yang semua oposisi ini dianggap musuh seperti Abu Sufyan gitu. Dianggap kaum Quraisy semua gitu ya. Bahaya itu. Jadi ya pemikiran-pemikiran Haikal Hasan yang tidak sebanding dan tidak sesuai seperti ini itu memang terus terang mengkhawatirkan. Dan kalau kemudian orang ini menjadi menteri dan wakil menteri, saya nggak ngerti gitu. Mau dibawa kemana negeri ini kalau orang-orang seperti ini dijadikan pemimpin di Indonesia. Jadi kalau kita mau melihat pemerintah di Indonesia antara koalisi atau oposisi, antara pemerintah dengan oposisi, itu tidak berarti bermusuhan. Itu sama seperti sebuah pertandingan yang harus ada lawannya agar pertandingan itu bisa berjalan gitu. Kalau tidak ada lawannya, tidak ada oposisi, maka pemerintahan ini ya nggak akan jalan. Itu jadinya sama seperti latihan terus gitu tanpa adanya pertandingan yang menarik gitu. Tapi di luar soal benar tidaknya, soal cerita atau contoh yang coba digambarkan oleh Haikal Hasan, menurut saya untuk urusan politik nggak perlulah kemudian membawa-bawa Nabi Muhammad SAW karena ya ngapain gitu ya. Apalagi kalau ngelihat dari rekam jejak Haikal Hasan yang sebelumnya udah bersumpah gitu ya akan menjadi oposisi sampai mati katanya. Kalaupun Prabowo menang dia akan menjadi oposisi. Waktu itu juga akan menjadi oposisi. Tapi sekarang kemudian nampaknya dia bersiap-siap untuk menjadi menteri ataupun calon wakil menteri gitu ya. Itu kan ya lucu sekali gitu. Kalau ada orang kemudian punya ambisi, berbeda pendapat atau berbeda keyakinan atau berbeda soal pandangan gitu ya dari tahun sebelumnya dan sekarang, silakan aja gitu. Semua orang tuh bisa berubah. Tapi kalau di masa lalu sudah kemudian membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala, saksinya adalah Allah katanya gitu ya. Haikal Hasan ini oposisi sampai mati. Tiba-tiba hari ini dia berminat sekali untuk menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi menteri atau calon wakil menteri. Itu kan jadi kayak apa ya? Ngeri sekali menurut saya gitu. Kalau di masa lalu dia tidak membawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya orang bisa beda pikiran gitu. Dulu ada yang dukung, sekarang kemudian nggak dukung, atau dulu nggak dukung, sekarang menjadi dukung, ya itu biasa aja. Tapi kalau sudah bersumpah, saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jadi oposisi sampai mati, tiba-tiba hari ini dia mau jadi menteri, itu kan jadi kayak ngeri sekali gitu. Ngeri oposisi sampai mati katanya. Tapi dia tiba-tiba mau jadi menteri. Jadi ya sekali lagi memang cerita-cerita atau pernyataan-pernyataan semacam ini tidak layak kemudian disampaikan dalam konteks politik atau permasalahan politik di Indonesia. Karena urusan sejarah Nabi Muhammad, urusan saksi atau urusan bersaksi di hadapan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan-urusan politik yang sangat dinamis, yang sangat cepat sekali berubah seperti ini. Jadi ya mungkin gitu ya di masa lalu ada cerita yang agak-agak mirip gitu, tapi percayalah tidak akan pernah sama dan tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi seharusnya sejarah-sejarah Nabi itu ya hanya cocok untuk dibicarakan di permasalahan masyarakat, di masalah sosial gitu ya. Tapi untuk urusan politik yang begitu licik, yang begitu dinamis dan berubah,
jangan sampai kemudian melibatkan kesucian Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau main politik mainlah gitu ya. Untuk bersrategi silahkan bersrategi, tapi nggak usah bawa-bawa nama Nabi. Di luar soal nama Haikal Hasan yang mengejutkan, saya sebenarnya terus terang saya menunggu Ade Armando atau Abu Janda ini dipanggil juga oleh Prabowo Subianto. Tapi ternyata sampai sekarang belum gitu ya. Jadi saya doakan Pak Prabowo segera memanggil Ade Armando atau Abu Janda gitu, karena saya melihat banyak sekali pengorbanan dari dua orang yang pernah saya kenal ini gitu ya. Sudah banyak sekali yang mereka lakukan untuk mendukung Prabowo dan Gibran gitu. Jadi seharusnya mereka juga mendapatkan penghormatan atau mendapatkan imbalan yang layak setelah Prabowo dinyatakan menang atau menjadi presiden selanjutnya. Karena saya tahu betul gitu ya, apa yang mereka lakukan itu sangat terasa sekali gitu ya. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan setiap hari itu luar biasa. Jadi seharusnya menurut saya apa yang dilakukan oleh Abu Janda dan Ade Armando itu jauh-jauh lebih berpengaruh, jauh-jauh lebih hebat dibandingkan Haikal Hasan ataupun Natalius Pigai. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.